Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada subscriber lover saya dimanapun berada, tanpa terkecuali, mungkin dari dalam negeri dan luar negeri, semuanya adalah saudara saya, Mbah Jan Channel. Terima kasih atas dukungannya panjenengan ke saya. Semoga panjenengan selalu diberi keselamatan, rezeki yang banyak, dan selamat dunia dan akhirat. Terima kasih. Mungkin malam hari ini panjenengan bertanya-tanya, kenapa Mbah Jan malam hari ini berkostum merah, serba merah. Itu mungkin panjenengan semuanya bertanya. Perlu diketahui bahwa Mbah Jan memakai serba merah ini dalam arti menggambarkan sosok keberanian. Salah satu contoh keberanian dari Gus Samsudin. Jujur, malam hari ini saya akan mengatakan sesuatu keberanian tentang Gus Samsudin. Merah berarti itu berani, dalam arti beliau ini berani menebarkan kebaikan, selalu menanamkan kebaikan, dan memberikan masukan-masukan atau motivasi-motivasi ke panjenengan semua. Yang setuju katakan ya, pasti Allah akan mendengarkan jawaban panjenengan semua. Memang malam hari ini Mbah Jan agak aneh, terserah panjenengan, tetapi Mbah Jan memakai kostum merah karena memang ingin memberitahu panjenengan semua, terutama subscriber lovernya Batin. Karena saya mengatakan ini karena memang saya tahu betul siapa beliau ini. Orangnya pemberani, saya akui. Tetapi ingat, berani dalam hal yang positif. Meskipun resiko apa yang dia terima, asalkan dalam kebenaran, beliau ini tidak pernah takut. Memang jarang orang yang mengatakan seperti ini, seperti saya, karena apa yang saya katakan ini adalah yang sebenar-benarnya. Mbah Jan adalah saksi hati Samsudin bagaimana untuk saya utarakan ke panjenengan. Masalah panjenengan mungkin kurang setuju dan tidak setuju, atau setuju, itu tentang panjenengan sendiri. Monggo yang silakan yang menilai. Satu contoh, setiap video-video dari Gus Samsudin selalu ada motivasinya. Betul apa enggak? Pasti meskipun setelah bertarung ataupun sesudah bertarung, itu pun pasti Gus Samsudin memberikan masukan, motivasi, dan lain-lain. Betul apa enggak? Jadi keberanian seseorang tersebut memang dibutuhkan orang-orang yang kuat,
seperti Gus Samsudin. Keberanian itu pun jarang dimiliki seseorang, karena beliau ini menyampaikan sesuatu ke masyarakat Indonesia semua, meskipun beliau ini mengaku settingan, tetapi di dalam settingannya pun ada sisi positifnya. Satu contoh, misalnya saya memberi contoh adalah jika kita katakanlah ingin menyuapi seorang anak kecil yang sulit makan, pasti kita menipu. Contoh, itu nak, ayo makan, itu ada pesawat lewat tuh, makan. Padahal tidak ada pesawat lewat, tetapi intinya makanan itu bisa masuk ke dalam perut anak itu dan berguna dan menambah tenaga, menambah vitamin anak tersebut. Betul apa enggak? Menipu tetapi untuk hal kebaikan dan kegunaan, ada kegunaannya. Jadi malam hari ini saya menggarisbawahi, meskipun Gus Samsudin menganggap semua videonya settingan, tetapi kegunaannya pun ada, positifnya ada. Betul apa enggak? Itulah ungkapan dari Mbak Jan. Memang keberanian seseorang itu memang betul-betul dibutuhkan. Satu contoh, misalnya panjenengan mau dagang, pasti berpikir untung apa rugi ya, laku apa enggak ya, kan seperti itu. Tetapi kalau kita punya keberanian, akhirnya kita bisa merasakan, oh ternyata saya nekat jualan laku juga. Itu logikanya seperti itu. Maka dari seseorang itu pun harus dibutuhkan keberanian. Tanpa keberanian, manusia tidak akan menemukan kesuksesan. Betul apa enggak? Kita santai saja ngomong, kita di logika, betul apa enggak Mbak Jan ini ngomong. Sesuatu ilmu pun, jika kita ingin katakanlah pahala yang banyak, pahala yang berlimpah, itu pun membutuhkan keberanian. Keberanian seperti apa Mbak? Keberanian beribadah. Dalam arti berani gimana? Kita berani mengurangi hawa nafsu kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberanian dalam arti melawan diri kita, mungkin dari rasa malas, rasa sesuatu, banyak sekali lah bentuk keberanian melawan diri kita sendiri untuk menuju kebaikan. Memang apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus dilaksanakan, hukumnya wajib, dan menjauhi segala larangannya, kan seperti itu. Tetapi jika kita tidak berani melawan diri kita, yang mungkin kadang malas dan sebagainya, tidak mungkin kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu dan sebagainya. Betul apa enggak itu? Kita kembali ke Gus Samsudin. Saking dia itu pengen menebarkan kebaikan ke masyarakat semua, dia butuh keberanian juga.
meskipun ada resikonya. Memang orang yang berbuat baik itu memang tidak mudah. Dia harus melawan orang-orang yang mungkin bagi dia kurang cocok. Tetapi saya yakin bahwa subscriber lover Mbak Din Saridin pasti rindu dan kangen sama Gus Samsudin. Betul apa enggak? Maka dari itu terus subscribe dari Mbak Jan Channel. Saya akan bisa mengungkapkan apa yang di benak hati Gus Samsudin ke panjenengan semua. Karena saya dengan Gus Samsudin itu tidak sebentar. Siang malam bahkan pun saya sering bersama dia, dan beliau selalu memberi wejangan, memberikan pitutur, memberikan masukan nasihat ke saya, dan saya simpan dan saya gunakan dan saya sampaikan ke panjenengan semua apa yang menjadi benak dari Gus Samsudin tersebut. Maka dari itu saya memakai kostum merah. Itu adalah lambang keberanian. Merah pun identik dengan manis. Buah saja kalau warnanya merah pasti manis. Dalam arti manis tersebut adalah apa yang selalu dikatakan Gus Samsudin itu berguna bagi kita semua. Beliau selama ini dan hari ini mengorbankan dirinya karena memang demi panjenengan semua. Dia butuh keberanian untuk menunjukkan hal sesuatu yang jelek dan benar dalam bentuk konten-konten beliau ini. Meskipun panjenengan atau di luar sana itu menganggap katakanlah settingan, itu monggo, itu hak panjenengan. Tapi perlu diingat, apa yang diberikan Gus Samsudin selama membuat video pasti ada sisi baiknya, pasti ada sisi positifnya. Betul apa enggak? Sebelum orang menjalankan sholat tidak pernah sholat, tidak pernah sholawat. Setelah Gus Samsudin katakanlah memberikan masukan atau memberikan tontonan yang bagus, akhirnya panjenengan meniru, mencontoh. Sebelumnya enggak mau sholat, akhirnya mau sholat. Betul apa enggak? Jujur panjenengan ke hati, jangan menipu diri panjenengan sendiri. Karena dosa yang paling besar adalah menipu diri sendiri. Memang Mbak Jan ini cara ngomongnya ya begini, agak jadul, gak masalah. Yang penting demi Allah saya katakan bahwa yang saya katakan ini adalah dari hati suci Mbak Jan. Sering sekali saya berkata, jangan memandang orang yang memberikan nasihat, tetapi lihatlah apa yang diberikan nasihat itu baik apa enggak. Saya beri salah satu contoh. Ada orang yang berpakaian kumuh dan ada orang yang berpakaian bagus. Tetapi
yang berpakaian bagus ini memberikan makanan yang tidak enak atau busuk, dan yang memakai baju kumuh ini memberikan makanan yang bersih, sehat, dan segalanya. Pasti kita memilih orang yang berpakaian kumuh, karena bukan pakaiannya tetapi apa yang diberikan orang berpakaian kumuh itu berguna bagi kita. Betul apa enggak? Jadi jangan memandang casingnya. Kalau bacaan seperti ini, jangan memandang bacaan ini kayak gini, kayak orang gila gini, nggak masalah itu. Tetapi apa yang saya berikan itu mungkin berguna bagi panjenengan, dan panjenengan bisa merasakan. Maka dari itu malam hari ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih panjenengan masih mengikuti video-video bacaan. Mungkin bagi orang lain video-video yang agak edan, tidak masalah, tetapi saya yakin bahwa yang saya ucapkan itu memang betul-betul dari Gus Samsudin. Beliau sering menasihati saya. Beliau bisa membentuk karakter saya. Yang dulu saya orang jahat, alhamdulillah sekarang berubah menjadi baik, meskipun berapa persen. Saya tidak merasa baik, saya tidak merasa suci, tidak. Namanya manusia, saya pun pernah punya salah. Tetapi yang saya ungkapkan ini adalah ungkapan hati saya ke panjenengan. Meskipun beliau hari ini tidak ada di samping saya, tapi saya bisa mendengarkan apa yang menjadi unek-unek beliau untuk disampaikan ke panjenengan semua. Beliau pun merasa kangen ke panjenengan. Biasa setiap hari bertemu, biasa setiap hari membaca komen panjenengan, sekarang beliau tidak bisa. Jika Allah mengizinkan, mungkin masalah ini bisa cepat terselesaikan. Maka dari itu doa-doa panjenengan ini saya butuhkan, supaya panjenengan bisa bertemu lagi dengan Gus Samsudin. Saya berani mengatakan seperti ini, memang itu adanya. Saya telah dibekali beliau media-medianya. Kalau beliau ini tidak percaya dengan saya, otomatis beliau tidak akan mungkin mengasih media-media tersebut kepada saya. Karena media-media tersebut memang lumayan juga. Itu fakta yang saya berikan, contoh yang saya berikan, kenyataan yang saya berikan ke panjenengan. Satu contoh, saya diberi madu. Ini madu dari beliau, dan beliau memberikan saya. Ini satu contoh. Kalau panjenengan tidak percaya, kenapa saya harus memegang madu ini? Karena beliau memang sudah percaya kepada saya. Meskipun bacaan ini orang bodoh, tetapi apa yang diberikan nasihat-nasihat ke saya, sedikit demi sedikit saya pelajari. Maka dari itu malam hari ini saya memakai serba merah.
biar orang memandang saya aneh atau apa silahkan, yang penting warna merah ini menunjukkan apa yang menjadi keberanian Gus Samsudin. Memang jarang sekali orang di luar sana membicarakan tentang karakter atau sifat Gus Samsudin, tetapi hati saya terpanggil untuk mengatakan seperti ini. Memang saya tahu betul siapa Gus Samsudin. Tanpa keberanian beliau, tidak mungkin beliau ini bisa sukses. Mobilnya banyak, punya pondok besar, santrinya banyak. Itu salah satu contoh orang yang mempunyai keberanian. Betul apa enggak? Tanpa keberanian, otomatis dia tidak bisa memiliki seperti ini. Tidak bisa memiliki pengaruh ke santri-santri, ke orang banyak. Ini memang hal yang terkecil, tetapi kalau kita tidak mempunyai keberanian, kesuksesan pun membutuhkan keberanian seseorang. Itu syarat utama. Punya modal tetapi tidak ada keberanian, percuma. Kalau kita punya keberanian, masalah modal itu urusan belakang. Yang penting berani. Dalam arti berani dalam sisi positif, berdoa dan berusaha. Allah yang menentukan. Maka dari itu, malam hari ini saya selalu memberikan informasi-informasi atau saran-saran atau masukan-masukan tentang Gus Samsudin. Karena memang setiap malam saya sering bertemu dengan beliau di hutan, itu memang tukar kaweruh. Kalau orang Jawa itu namanya tukar kawruh, dalam arti tukar ilmu, saling mengisi. Maka dari itu Mbah Jan bisa mengatakan seperti ini. Memang Mbah Jan itu kenyataan apa yang saya rasakan. Dulu Mbah Jan orang yang jahat, bahkan sekarang menjadi baik, itu ya karena Gus Samsudin. Jika saya mempunyai sebelumnya saya mempunyai kesalahan-kesalahan, itu wajar. Namanya manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna tanpa dosa, tidak ada. Tetapi prinsip Mbah Jan, saya harus belajar dari kesalahan saya sendiri. Jika saya belajar dengan kesalahan saya sendiri, pasti saya akan menemukan kebenaran dalam diri saya sendiri. Tanpa berani, saya tidak mungkin menemukan kebenarannya. Maka dari itu, malam hari ini saya sedikit cerita tentang bagaimana hati seorang Samsudin yang selama ini mempunyai masalah. Meskipun beliau hari ini tidak bicara, tidak bisa menyampaikan sesuatu ke panjenengan semua, tetapi Mbah Jan mewakilinya. Biar panjenengan rasa rindunya, rasa kangennya berkurang. Karena saya tahu betul siapa itu Samsudin. Orang dekat dia paling terbuka ya saya. Karena apa? Saya itu apa adanya.
Kalau nggak punya ya bilang nggak punya sama Samsudin. Nggak pernah saya menutupi apapun, nggak pernah. Maka dari itu beliau itu sering menasihati saya, kamu harus gini Mbak Jan, kamu harus begini Mbak Jan. Sering sekali, bukan 1 kali atau 2 kali. Bahkan setiap malam beliau ini memberikan wawasan tentang saya. Gus Samsudin ini orang pantang menyerah, bekerja dan berusaha. Itulah Samsudin. Maka dari itu saya mewakili Gus Samsudin mengucapkan banyak-banyak terima kasih ke panjenengan semua yang selama ini selalu mendukung channelnya Mbak Din Saridin. Mungkin musibah ini akan membawa berkah ke panjenengan semua dan saya juga Gus Samsudin. Seperti itu ungkapan-ungkapan hati saya yang bisa saya katakan. Bahkan media-media yang diberikan kepada saya, yang dipercayakan kepada saya itu masih ada, mulai dari tasbih makrobi, dari Golbuntet, sorban, itu ada semua ke saya. Tetapi saya tidak untuk adigang adigung, saya gunakan untuk kebaikan, saya gunakan untuk menebarkan kebaikan, menolong sesama. Karena pesan beliau adalah sebagai manusia harus bisa memanusiakan manusia, seperti itu. Maka dari itu jangan lupa terus ikuti channel dari Mbak Jan Channel, subscribe. Saya doakan semoga yang subscribe saya pasti diberi kemudahan, keselamatan,